Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Teman-teman semua, apa kabar? Ya, saya selalu mendoakan agar teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berkah di masa sulit situasi PPKM darurat seperti ini. Oke, teman-teman, masih seperti biasanya ya. Tema kali ini tentang perpinjolan, namun ada sesuatu yang khusus kali ini yang akan saya kupas ya. Namun sebelum saya memberikan tema apa yang akan kita kupas, teman-teman yang belum subscribe, mohon dibantu untuk subscribe ya channel Jamal Official Vlog ya. Lalu aktifkan loncengnya, di like ya, di share ke semua media sosial kamu, dan di komentar yang positif tentunya. Karena subscribe itu gratis, saya nggak minta berbayar, dan sampai dengan detik ini namanya subscribe gratis. Oke teman-teman semua, ya untuk malam kali ini saya akan mengambil tema yang khusus banget nih ya, yang tentu teman-teman banyak pertanyaan. Apa itu? Tema malam hari ini atau tema kali ini adalah ancaman atau teror DC via telepon atau WhatsApp. Oke teman-teman semua ya, saksikan, ini menarik banget dan ini seru dan ini sering terjadi gitu kan sama teman-teman semua ataupun sama pemirsa lainnya ya. Oke, untuk menyaksikan video berikutnya, check it out. Oke teman-teman semua ya, sesuai dengan yang saya janjikan, bagaimana caranya menyikapi teror DC pinjol ya, baik itu via telepon ya maupun via WA. Banyak ya kiat-kiatnya, ini akan saya kupas biar teman-teman juga semakin percaya diri, biar teman-teman juga nggak stres gitu kan ya, mikirin tagihan-tagihan pinjol dengan teror-terornya yang luar biasa. Tetap semangat ya, saya akan kasih kiat-kiatnya, tips dan triknya. Oke teman-teman, makanya jangan lupa ya untuk subscribe dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan. Jadi begitu ada video yang terbaru, teman-teman udah bisa dapat notifikasi dari HP-nya langsung. Oke, jadi untuk pinjol ya, ini mereka melakukan berbagai cara ya, ketika sudah jatuh tempo atau bahkan ada yang sebelum jatuh tempo. Tapi ini khususnya ya setelah jatuh tempo gitu kan, atau 1 hari, 2 hari, bahkan 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Ini teror itu udah pasti terjadi terus menerus. Ya, ini pengalaman pribadi sih. Ya, jujur aja saya pernah melakukan gagal bayar di beberapa pinjol. Ya, tidak terhitung sih, nggak tahu malu. Nggak apa-apa ya, yang penting saya sudah stop ya untuk melakukan peminjaman di pinjol lagi. Jadi ini berangkat dari cash pribadi ya, berangkat dari cash pribadi yang saya lakukan ya, dan trik tersebut ya alhamdulillah ya sampai detik ini tidak ada lagi tuh berdering HP bunyi-bunyi yang bikin kaget jering gitu kan ya, karena segimana percaya dirinya pun itu namanya sudah ditelepon sama DC ya, ada aja kan situasi yang membuat kita emosi, situasi yang membuat kadang kita cemas gitu kan, kita takut gitu kan, seperti itu. Oke teman-teman, kiat, tips atau triknya akan saya beritahu setelah ini. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, aktifkan loncengnya untuk notifikasi video-video selanjutnya. Terima kasih. Oke teman-teman semua ya, sebenarnya tugas utama mereka itu tuh nggak jauh, bahwa mereka tuh sebenarnya hanya ingin membuat psikologis Anda tuh jatuh ya, Anda down. Mereka menelepon, tujuan utamanya hanya untuk membuat psikologis Anda jatuh
sehingga down, Anda cemas, Anda takut, Anda panik. Itu sebenarnya yang mau diciptakan oleh debt collector atau DC pinjol. Ya, nggak ada yang lain. Karena dengan begitu, ya, tujuan mereka, misi mereka untuk mengambil angsuran atau untuk agar Anda bisa membayar angsuran itu terjadi. Ya, dengan cara apapun. Bahkan dari pengalaman saya beda ya. Pengalaman saya dalam case yang saya alami secara pribadi, itu sih nggak pernah saya menemukan bahasa-bahasa yang luar biasa, bahasa-bahasa tanda kutip biadab gitu ya, bahasa-bahasa binatang dan sebagainya. Saya nggak pernah merasakan diintimidasi sampai seperti itu. Tapi ada beberapa case teman-teman sahabat saya ya yang cerita ke saya gitu kan. Saya melihat langsung handphonenya luar biasa. Sampai ya boleh dibilang, maaf ya, misalnya tolong beritahu ke si Anu gitu, si B ya, bahwa hutangnya belum dibayar dan si B saat ini sedang dalam posisi buronan bla 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 bla, sampai ngatain gitu kan ke kontak darurat atau kondar gitu kan. Jadi telepon itu ya, yang ini saya kasih tahu ya, jadi telepon bukan hanya datang ke kita, bahkan ke kontak darurat gitu kan, seperti itu ya. Oke, ini balik lagi ya. Ini balik lagi ketika Anda ditelepon, Anda diteror gitu kan. Seperti tadi saya bilang, jalan satu-satunya pertama kali ketika Anda diteror lewat telepon khususnya, Anda jangan panik. Ya, karena kepanikan justru akan membuat Anda semakin takut dan semakin takut. Itu akan memperburuk ya, memperburuk situasi Anda. Jadi mereka itu seperti tadi saya bilang dari awal, sebenarnya hanya membuat Anda ketakutan, ya. Jadi saran saya satu, hilangkan dulu rasa takut saat itu ketika telepon berdering, oke? Ketika telepon berdering, hilangkan rasa takut. Ini saya kasih tahu dulu ya, triknya ketika ada telepon, ya ada telepon masuk, ya Anda terima atau tidak. Ini permasalahan, dua masalah yang berbeda sisinya atau dampaknya. Satu, saya kasih tahu ya, bila Anda terima teleponnya, Anda kuat tidak mentalnya, ya. Situasi ini lagi kayak gini nih, situasinya lagi kurang baik ya. Pandemi seperti ini membutuhkan imun yang kuat buat tubuh kita. Sekarang teman-teman mengangkat telepon, ngobrol dengan DC-nya, otomatis Anda pasti berantem kan? Minimal berantem mulut, ya nggak mungkin berantem orang ada di ujung gitu kan, udah jelas. Ya minimal kan berantem via telepon, ya dia pasti akan naik darah gitu kan. Ketika Anda bilang tidak punya uang, Anda siap nggak mentalnya? Saya tanya sekali lagi, kalau Anda mengangkat telepon dari DC, hitung-hitungannya Anda siap tidak mentalnya? Karena DC itu terlatih untuk melakukan itu dengan beberapa orang, dengan beberapa debitur setiap hari. Sementara kan Anda tidak terlatih, ya, Anda tidak tahu gitu kan. Hal-hal seperti ini akan bikin kaget secara psikologis, kaget secara emosi gitu kan, langsung naik gitu kan. Kalau mereka biasanya udah terbiasa melakukan hal-hal seperti itu, karena mereka terlatih setiap hari ribuan nasabah mereka telepon, ratusan ribuan nasabah mereka telepon. Oke? Jadi ketika Anda sudah tidak merasa percaya diri untuk mengangkat telepon, untuk bisa menahan emosi, ya, atau memang nanti Anda begitu Anda terima telepon, malah ngeri, jantung Anda nggak ada yang jual di toko besi. Jangan sampai Anda wafat gara-gara Anda berantem dan emosi dengan DC. Sayangi diri Anda ya, oke? Sayangi dan rawat diri Anda ya. Masih banyak orang yang menanti Anda kan, menanti Anda, berharap Anda tetap stay alive ya, tetap hidup gitu kan. Jadi jangan inilah, jangan bermain-main gitu kan ya dengan emosi Anda. Kalau Anda tidak punya penyakit jantung, kalau punya, repot. Nah, ini situasinya yang tadi kan saya bilang, kalau mau terima telepon harus kuat mental. Kalau nggak kuat mental, abaikan. Ini yang jalan kedua. Dan ini juga yang saya lakukan ya. Jadi kalau ketika telepon berdering,
Ya, Anda cukup lihat, ya, cukup nih, Anda cukup lihat teleponnya. Biarkan deringnya sampai selesai kalau perlu, supaya mental Anda tidak down, gitu kan. Dering teleponnya di silent aja. Ya, karena nih begini nih. Ketika ada telepon masuk ya ke handphone Anda, ada telepon masuk biasanya itu kan ada nomor 0811 biasanya gitu kan, atau 0859 atau 08 yang lainnya, yang nomor-nomor yang biasanya nomor-nomor itu akan berurutan. Misalnya 0811 sekian sekian sekian, belakangnya 9494. Nanti setelah Anda abaikan sampai dering handphone itu berakhir, itu dia akan terus nelfon dengan nomor yang berbeda. Biasanya seperti itu. Nah, triknya apa? Gitu kan, caranya nih, cara mengatasinya. Jadi ketika telepon itu berakhir, berdering, selesai dong, berdering. Anda harus benar-benar langsung gitu kan, untuk memblokir nomor tersebut. Ya, ingat, Anda langsung blokir. Ya, jadi ketika akan berusaha dengan nomor telepon itu tidak akan pernah bisa masuk ke handphone Anda, ke nomor Anda. Karena sudah diblokir, oke? Terus dia akan nelfon nih, dengan nomor yang berbeda lagi. Setelah selesai deringnya, Anda blokir kembali. Ya, seterusnya, begitu dan begitu seterusnya. Ya, kita uji sampai seberapa banyak sih mereka punya nomor telepon. Nggak apa-apa. Ya, kita uji setiap hari kalau perlu lakukan seperti itu. Jadi sudah dipastikan, kalaupun mereka punya nomor 1 DC sampai punya nomor 5 atau 10 atau 20, ya sudah. Mungkin di hari itu dia selesai gitu kan. Mungkin besok lagi ke DC lainnya atau ke rekannya. Ya, ingat. Ketika Anda seperti itu, coba segera Anda langsung abaikan telepon tersebut, dering teleponnya dari DC itu sampai selesai, lalu Anda blokir. Ketika lagi berdering, ya tunggu sampai selesai, Anda blokir lagi. Insya Allah, ya lama-lama pusing juga DC-nya. Sialan gitu, nggak diangkat. Oke, itu triknya ya. Jadi tadi ada trik pertama ya. Mungkin tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah, karena kalau Anda terima telepon, pasti emosi Anda akan naik, imun tubuh Anda akan drop, psikologis Anda terganggu. Jalan satu-satunya adalah mengabaikan setiap dering telepon dari DC. Oke? Lalu ada pertanyaan, Pak, kalau diabaikan teleponnya, itu kan nanti jadi kendala, Pak, jadi masalah. Sekarang saya tanya, masalahnya di mana? HP kita, pulsa kita yang beli. Masalahnya ada di mana, Mas? Kita nggak ngangkat telepon dari debt collector atau DC. Masalahnya di mana? Nggak ada konsekuensi atau apapun gitu kan. Paling jalan satu-satunya ya, kita kan punya namanya KTP yang sudah ada di aplikasi. Kalau mereka punya nyali ya mereka datang. Sesuai dengan alamat KTP yang ada di aplikasi KTP kita. Itu aja, nggak akan terjadi apa-apa teman-teman semua. Jangan terlalu fobia ya, jangan terlalu takut bahwa akibat tidak mengangkat telepon dari DC akan bermasalah besar. Bahkan ada nih ya, itu kan yang nakut-nakutin, nanti bakal didatengin gitu kan, bakal didatengin beberapa orang gitu kan ke rumah kita. Nggak apa-apa, teman-teman semua jangan pernah takut ya, teman-teman. Jangan Anda merusak diri sendiri dengan ketakutan Anda yang berlebih, ya. Ingat, di beberapa video kemarin saya udah bilang, DC juga manusia. DC bukan makhluk astral, ya. Masih makannya nasi, makannya lembek-lembek, bukan makan genteng, paku. Apa yang ditakutin? Ya. Lalu kalau misalnya setelah ditelepon nih, ya setelah dia telepon nggak diangkat-angkat, biasanya mereka melakukan teror via WA biasanya atau via SMS. Misalnya, Anda tidak memiliki itikat yang baik dengan tidak mengangkat telepon. Bicara aja sama dia, bilang aja, ente siapa bos? Gitu kan, ngedikte aneh, ngedikte saya untuk angkat telepon. HP punya gue, pulsa gue yang beli. Situ ngapain ngedikte gue, ngatur-ngatur hidup gue? Nggak gue terima ya sudah. Beres kan?
Seperti itu. Tapi biasanya mereka tuh melakukan kebiasaan meneror via WA itu biasanya dengan kalimat-kalimat yang sadis, bahwa Anda akan di blacklist ya dari BI checking. Gaya ya, di blacklist dari BI checking. Yang blacklist itu siapa? Emang situ bisa nge-blacklist DC? Terus keduanya biasanya kalimat-kalimatnya, Anda akan dipidanakan, Anda akan dipolisikan. Hey, hello, emang polisi nggak ada kerjaan ngurusin DC pinjol, laporan. Kalau misalnya Anda dianyam seperti itu ya, kalau punya nyali nih untuk ngebalesnya, langsung aja ketik, saya tunggu bos laporan polisinya. Gitu aja. Dia pasti kesel, dia pasti stres ya. Dia pasti ya wajar lah kalau dia maki-maki, kalau kita timpalin seperti itu, nggak masalah ya. Kita main mental di sini bos ya, kita main mental di sini, main kuat-kuatan mental. Kuat mental mana? DC dengan kita. Seperti itu. Kalau Anda nggak kuat mental untuk angkat telepon berantem gitu kan dengan DC-nya, Anda nggak usah angkat telepon seperti tadi saya bilang. Tapi kalau Anda punya mental dan kuat untuk ngebales semua WA-nya, silahkan ya. Yang penting Anda tidak terpancing ya untuk berkata-kata yang lebih parah lagi dari dia. Biarkan dia berkata-kata parah seperti itu ya, karena Anda lebih terhormat ya, Anda lebih terhormat ya dengan seperti itu. Level Anda lebih lain gitu kan dengan DC-DC lapangan seperti ini. Oke teman-teman semua, tadi ya tips dan triknya ya. Ketika ada ancaman, Anda tinggal bilang gitu kan, saya tidak takut. Silahkan lakukan sesuai dengan prosedur yang akan Anda lakukan. Silahkan. Anda mau laporkan polisi, saya silahkan. Anda mau melakukan blacklist BI checking, silahkan. Monggo gitu ya, monggo gitu, silahkan. Yang penting, tadi saya amanatkan dari awal, yang penting Anda fokus, jangan sampai terganggu psikologis Anda, jangan sampai terganggu mental Anda, dan jangan sampai ada emosi. Hati-hati, sayangi diri Anda. Diri Anda adalah harapan keluarga Anda. Jangan gara-gara pinjol Anda lantas sakit, nggak bisa tidur, kepikiran gue belum bayar, kepikiran ini gimana ini besok mau datang nih serombongan. Ada juga ancaman, saya sedang ada di kendaraan mobil putih nomor polisi sekian menuju ke rumah Anda, pret. Nggak usah takut, bohong gitu kan, bohong ya. Anda nggak usah takut. Sekali lagi, jangan gentar ya. Tapi kalau Anda memang punya dana, ya silahkan untuk lakukan pembayaran. Saya tidak memprovokasi Anda gitu kan untuk gagal bayar, silahkan. Tapi kalau Anda nggak punya gitu kan, nih cukupkan dulu ya, isi perut Anda untuk diisi ya. Urusan pinjol belakangan, nggak usah dihiraukan dulu ya. Daripada Anda bayar, Anda ngutang sana sini hanya untuk bayar pinjol, sementara perut Anda lapar, Anda kena kelaparan, istri Anda nggak bisa makan, nggak bisa masak, repot bos ya. Oke, teman-teman semua, itu aja tips dan triknya bagaimana menghadapi teror telepon dan teror WA ya dari DC pinjol. Oke, teman-teman semua, itu saja ya tips dan triknya ya yang saya ajarkan barusan, cara menghadapi teror telepon dan WA dari DC ya. Teman-teman semua yang memerlukan konsultasi ya, saya akan memberikan konsultasi khusus untuk pinjol gitu kan, secara gratis via WhatsApp. Silakan ya, Anda japri saya, ini WhatsApp-nya. Silakan Anda japri saya. Saya akan masukkan nanti Anda ke grup WA, grup yang besar gitu kan. Di sana akan saling sharing ya teman-teman semua dengan beberapa orang yang gagal bayar juga ya, biar mendapatkan pengetahuan. Ya, nanti di sana pun ada beberapa praktisi hukum di dalam grup WA tersebut untuk mensupport Anda ya, minimal memberikan semangat ya. Oke, teman-teman semua, sebelum saya pamit, saya minta teman-teman yang belum subscribe channel saya ya, yuk subscribe channel saya Jamal Official Vlog. Jangan lupa diaktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi setiap video-video terbaru lainnya. Jangan lupa di like ya teman-teman, dan di komen. Teman-teman bisa komentar di kolom komentar gitu kan, apa pertanyaan teman-teman, nanti akan saya jawab di kolom komentar. Atau yang mau lebih spesifik silahkan tadi masuk ke nomor WA tersebut ya. Oke teman-teman semua, terima kasih. Saya selalu berharap teman-teman agar selalu sehat di masa situasi sulit seperti ini. Hanya kesehatan modal utama kita, makanya jangan pernah ya Anda terpikirkan dan Anda ketakutan
untuk membayar pinjol, lantas Anda amit-amit ya sampai sakit, ya jangan ya, tetap fokus. Kesehatan adalah nomor satu untuk mencari rezeki Allah ya. Oke teman-teman semua, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.